Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang soleh-soleha, yang senantiasa selalu bersemangat untuk belajar, menggapai pengetahuan, mencapai ilmu Allah, mencapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kita sudah masuk ke halaman 10. Bisa kalian buka buku LKS agamanya. Di halaman 10 ini kita akan belajar mengenai perintah Allah terkait membaca dan menulis. Ya, manusia diberi kelebihan oleh Allah dengan akal pikiran, sehingga manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, manusia bisa membaca dan menulis dan menjadikan manusia tersebut pandai dan berilmu. Dari sini yang perlu kita pahami adalah bahwasanya perintah membaca itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Membaca dan menulis merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwasanya membaca merupakan perintah yang disuruh oleh Allah. Ketika disuruh Allah, pastinya membaca merupakan suatu ibadah tersendiri, suatu bentuk pengabdian kita pada Allah, suatu istilahnya yang kita lakukan berdasarkan perintahnya Allah. Itu kan merupakan suatu amal ibadah tersendiri. Nah, selain itu dengan membaca kita akan menambah informasi, kemudian informasi tersebut menjadi pengetahuan, pengetahuan tersebut kemudian mengkristal menjadi ilmu pengetahuan, dan ilmu tersebut kemudian menjadikan kita orang yang pandai, menjadikan kita orang yang semakin bijaksana, menjadikan kita orang yang lebih tahu akan sesuatu. Selanjutnya, yang perlu kita sadari adalah ketika membaca, kita harus melibatkan Allah minimal dengan membaca Bismillah. Selain itu lebih jauh kita membaca doa sebelum belajar. Nah, dengan membaca tersebut, selain membaca huruf ya, huruf macam-macam, ada huruf Latin, ada huruf abjad, ada huruf Arab, dan ada huruf Jawa. Itu kalau membaca huruf. Lebih jauh lagi, kita bisa membaca peristiwa alam. Yakni seperti sekarang banyak terjadi banjir dan tanah longsor. Kira-kira pesan apa yang bisa kita tangkap dengan kejadian alam tersebut? Salah satu pesan yang bisa kita tangkap adalah bahwasanya hutan dan pepohonan tidak boleh kita potong, karena tidak boleh kita tebang sembarangan. Karena apa? Pepohonan itulah yang menyerap air hujan yang lebat, sehingga airnya terserap, tidak meluber, akhirnya tidak banjir. Tapi berbeda lagi ketika pepohonan itu kita tebang sembarangan, tidak ada resapan air yang mampu diserap oleh pepohonan, sehingga terjadi banjir di mana-mana dan terjadi tanah longsor. Airnya istilahnya tanahnya terbawa air. Itu salah satu bentuk membaca ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan membaca, tidak hanya membaca huruf, yang mana itu menjadikan suatu informasi dan ilmu. Membaca keesaan Allah dengan bentuk makhluknya, melihat keagungan Allah dengan melalui makhluknya,
melihat keindahan langit, melihat kebesaran melalui ciptaannya, gunung-gunung yang besar dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk membaca juga. Nah, dari sini itu tadi sekilas yang bisa saya paparkan mengenai membaca dan menulis. Oh ya, untuk menulisnya, menulis di sini ketika kita mendapat informasi maka harus kita tulis, dan menulis juga merupakan perintah Allah. Dengan menulis kita bisa mengikat ilmu, mencatat ilmu yang mana kemudian nantinya bisa kita jadikan pelajaran di kemudian hari. Dalam artian ilmu itu bisa kita baca lagi, dan selanjutnya menjadi suatu kemanfaat untuk kita. Dengan membaca dan menulis, khususnya dalam membaca Al-Quran, akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak menjadi syafaat di hari kiamat. Selain itu juga akan menenteramkan jiwa kita. Kita menjadi lebih tenang karena apa? Karena punya ilmunya. Kalau orang punya ilmu kan lebih tahu suatu kondisi, lebih tahu apa yang akan terjadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas hari ini. Saya minta anak-anak untuk satu, membaca bacaan halaman 10 ini, kirim dalam bentuk pesan suara. Yang kedua, saya minta anak-anak untuk menjawab soal halaman 11 dan 12. Jawab langsung di LKS-nya, nanti dikirim dalam bentuk foto. Sekali lagi untuk tugas hari ini, membaca halaman 10, kirim dalam bentuk pesan suara, dan menjawab soal halaman 11, 12, kirim dalam bentuk foto. Untuk membaca, bagi yang belum lancar, boleh mengeja, yang penting berusaha. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga penuh kemanfaatan dan keberkahan. Kita semakin peka untuk membaca segala sesuatu, semakin giat untuk menuliskan apa yang kita pahami. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.